Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Steny Raul Sauloka. Ajakan beribadah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kami persilakan untuk berdiri. Marilah kita menghadap Tuhan sambil menyanyi dan memuji Tuhan. Kuasanya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita mulai ibadah pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kejadian 6 ayatnya yang ke-8 nas pembimbing. Dalam ibadah saat ini mengatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam doa. Bapa kami dalam Yesus, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan.
Kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Sebab itu, ya Bapa pengasih, kami memberanikan diri datang di hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang bertambah besar. Sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu di dalam gereja, kami terlalu banyak menuntut dan menyalahkan. Kami terlalu banyak bicara dan hanya sedikit bekerja. Ketika kami membuka mata dan hati untuk menata catatan perjalanan pelayanan kami, sungguh karya dan layan kami lebih sedikit dari sejumlah percakapan kami. Bimbinglah kami, ya Bapa, agar kian hari kami semakin menyerupai karakter-Mu dan dimampukan untuk menjadi pelayan-Mu yang ulet, sabar, rendah hati, lemah lembut, dapat dipercaya, dan dalam segala hal yang kami katakan dan perbuatan, menunjukkan kasih dan karakter-Mu. Baruilah kami di lintasan arak-arak pelayanan, kesaksian, dan persekutuan. Jadilah pandu dan terang selamanya bagi kami, ya Bapa, agar dimanapun Engkau mengutus kami selalu dikuatkan dan disertai oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa kami, Engkau yang telah melayakkan kami untuk berkumpul bersama dalam persekutuan beribadah saat ini sebagai anak-anak milik Bapa untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami meyakini dan mengimani firman Tuhan ini akan menegur kami ketika ada banyak kesalahan kejahatan yang kami lakukan. Firman Tuhan ini juga akan menuntun kami untuk menjadi anak-anak Bapa yang selalu setia dalam melaksanakan ketetapan, perintah, dan kehendak-Mu Bapa. Kami sadar sungguh Bapa, bahwa kami sering lemah dan lalai dalam melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapa. Kami meminta dan memohon urapan Roh Kudus-Mu untuk boleh hadir, diam di dalam hati kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus yang sama juga memampukan kami untuk kami membaca, mendengarkan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam kebaikan dan kebenaran. Dan dengan Roh Kudus yang sama juga, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia, bukan saja hanya mendengar. Bersabdalah bagi kami Bapa, kami siap untuk mendengarnya. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari berdiri untuk kita mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab minggu ini dari Kejadian 6 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-8. Dari Kejadian 6 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-8 yang menyatakan kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pembacaan kita saat ini Kejadian pasal 6 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya membaginya dalam dua bagian. Bagian yang pertama itu ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Ada beberapa kata penting di sana yang juga menjadi landasan kita untuk kita renungkan pada saat ini. Ada kata-kata anak-anak Allah dan ada kata anak-anak perempuan atau anak-anak manusia. Ternyata ini memunculkan banyak pengertian, memunculkan banyak tafsiran sebenarnya siapa itu anak-anak Allah dan siapa itu anak-anak perempuan. Dan ternyata dari berbagai macam tafsiran yang ada itu mempunyai juga banyak arti. Ada yang mengartikan bahwa anak-anak Allah ini adalah orang-orang yang disebut sebagai malaikat. Tafsiran pertama merujuk pada Ayub pasal 1 ayatnya yang pertama. Lalu ada juga yang bilang bahwa anak-anak Allah ini adalah pahlawan-pahlawan dari legenda masa lalu, Raja Tiran, yang dicontohkan adalah kita memiliki cerita tentang seseorang dengan nama Gilgamesh. Dia adalah 1/2
50% manusia dan 50% adalah dewa. Karena itu dia mempunyai atau memiliki kekuatan yang besar. Ada juga tafsiran yang ketiga yang mengatakan bahwa anak-anak Allah ini sebenarnya adalah dari keturunan Set. Lalu sedangkan anak-anak perempuan manusia itu adalah dari keturunan Kain. Siapa yang kemudian kita bisa memahami bahwa sebenarnya siapa yang disebut dengan anak-anak Allah, lalu yang disebut dengan anak-anak perempuan manusia ini, Bapak Ibu kalau kita baca pada Kejadian pasalnya yang keempat, pasal 4 dan pasal yang kelima, lalu pasal yang keenam ini dimunculkan memulai dengan ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya, ternyata tafsiran yang mendekati pengertian dari anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia ini, sependapat saya dengan anak-anak Allah itu keturunan Set, anak-anak perempuan manusia itu adalah keturunan Kain. Lebih luas lagi bahwa anak-anak Allah ini adalah orang-orang manusia-manusia yang hidupnya setia kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, disebut sebagai anak-anak Allah. Sedangkan anak-anak perempuan manusia itu adalah orang-orang yang berdosa, yang hidupnya tidak takut kepada Tuhan, yang hidupnya tidak setia kepada Tuhan. Sehingga ketika dimulai dengan ayat 6, ketika manusia mulai bertambah banyak, artinya mau dari keturunan Set ataupun dari keturunan Kain, yang ternyata hidupnya sudah banyak memenuhi bumi, pada akhirnya orang-orang yang setia, manusia-manusia yang setia ini hanya melihat kepada yang tidak setia tadi, kepada orang-orang yang hanya tampil dengan sesuatu hal yang dilihat dengan mata. Sehingga ketika dikatakan bahwa anak manusia melihat, anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambilnya menjadi istri karena siapa saja yang mereka sukai berdasarkan pada apa yang mereka lihat. Ayat selanjutnya katakan di ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat bahwa karena mereka hanya mendasari segala sesuatu berdasarkan apa yang mereka lihat, berdasarkan keinginan hati mereka, maka roh Allah itu sudah tidak ada lagi bagi kehidupan orang-orang yang sudah tidak setia kepada Allah. Hidupnya hanya mencapai 120 tahun saja. Dari lahir keturunan yang dari tadi orang-orang yang tidak setia dengan orang-orang yang setia, orang-orang yang baik, orang-orang yang takut Tuhan menikah dengan orang-orang yang tidak setia, yang tidak takut Tuhan, maka lahirlah orang-orang yang disebut dengan Nephilim. Bahasa aslinya adalah orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang raksasa di zaman purbakala, padahal itu adalah melahirkan sesuatu hal yang jahat, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka karena perkawinan ini terjadi, kehidupan mereka sudah tidak lagi setia kepada Tuhan, sudah tidak lagi takut kepada Tuhan, hidup mereka juga sudah tidak menyenangkan hati Tuhan. Maka ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang ketujuh katakan, Tuhan melihat bahwa manusia-manusia yang tadi sudah tercampur dengan begitu banyaknya kejahatan, mereka juga melahirkan kejahatan yang banyak, melakukan tindakan-tindakan yang dosa,
bukan saja secara perkataan, bukan saja secara tindakan, tapi kejahatan itu sudah dimulai dari hati. Kecenderungan hatinya sudah membuahkan kejahatan semata-mata. Bahwa yang tadinya terjadi sebuah perkawinan campuran yang ternyata itu melanggar ketetapan dan perintah Allah, lalu juga mereka ternyata tindakan perbuatan mereka sudah salah di mata Tuhan, yang ternyata itu lahir bukan hanya sekedar mau mencoba-coba kejahatan dan dosa itu karena melihat orang lain melakukan kejahatan dan dosa, tapi justru kejahatan itu sudah membuah atau terbuai berada di dalam hati mereka. Lalu ayat 6 katakan, Tuhan lihat semuanya itu. Dan apa yang Tuhan alami, Tuhan menyesal. Menyesal bukan karena dia menjadikan manusia ini, tapi menyesalnya dia bahwa manusia sudah lebih tidak setia kepada Allah yang menciptakan manusia itu sendiri. Menyesalnya Tuhan bukan karena melihat bahwa manusia sudah campur aduk dengan orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, tapi menyesalnya Tuhan bahwa manusia itu tidak lagi setia kepada Tuhan. Tidak lagi hidupnya mau mendengarkan nama Tuhan. Tidak lagi hidupnya mau mengandalkan nama Tuhan. Akhirnya firman Tuhan katakan, saya Tuhan akan menghapuskan manusia ini dari muka bumi. Bukan saja manusia, tapi hewan, binatang, burung-burung, dan semua yang ada di dalam dunia. Dan betul itu terjadi. Apa yang dilakukan oleh Allah, betul-betul Allah melaksanakan itu yang kita kenal dengan adanya air bah. Menariknya ditutup dengan ayatnya yang ke-8, bahwa ternyata sekalipun Allah menyesal, sekalipun Allah mau membunuh, Allah mau menghukum orang-orang yang tidak setia, tidak taat kepada Tuhan, Allah ternyata masih tetap mengasihi. Kasih karunia Allah itu masih tetap ada. Karenanya Allah menyelamatkan Nuh dengan segala isi dan keturunannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, itu tafsirannya dari perikop bacaan kita saat ini. Lalu apa yang kemudian mau kita ambil sebagai bagian untuk kita lakukan ke depan? Ada beberapa hal penting yang mau saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara. Yang pertama, kalau lihat tadi ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat, Bapak Ibu, kita mau diajarkan sebagai orang-orang yang sudah memulai kehidupan yang bahasa kerennya orang tua. Kita sudah menjadi suami, kita sudah menjadi istri, kita sudah menjadi orang tua, kita sudah dikaruniakan anak-anak yang begitu sehat, bahagia, cantik, ganteng. Mau dari kecil sampai mereka sudah besar, dewasa. Pengalaman atau ajaran yang pertama bagi Bapak, Ibu, dan saya adalah mari kita didik anak-anak kita dengan benar dan baik, lebih khususnya didik mereka supaya mereka menjadi orang-orang yang selalu takut kepada Tuhan. Didik anak-anak kita ini supaya dimanapun mereka ditempatkan, apapun yang mereka kerjakan dan lakukan, mulai dari kecil sampai ketika mereka dewasa nanti, didiklah mereka supaya mereka betul-betul mengenal siapa sebenarnya Tuhan Yesus itu. Biarkan mereka diasah, dididik, diberikan kepercayaan sungguh dalam segala aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, yang tujuannya hanya satu. Mereka harus menjadi anak-anak yang hanya takut kepada Tuhan, yang hanya setia kepada Tuhan. Sehingga ketika dalam kedewasaan iman nantinya, mereka boleh ditempatkan
atau memiliki pendidikan-pendidikan yang lebih tinggi jauh dari kita sebagai orang tua, pengalaman iman mulai dari kecil yang kita sudah turunkan kepada mereka untuk tetap setia, takut kepada Tuhan dalam persoalan mereka memilih apapun, apalagi memilih tujuan hidup, apalagi memilih pasangan hidup, mereka tidak akan jauh-jauh dari kehendak Tuhan. Mereka tidak tergoda untuk hanya melihat apa yang ada di dalam mata mereka, untuk apa yang dirasakan oleh indera kehidupan mereka, tubuh mereka, tapi mereka kemudian mau menanyakan Tuhan, dia sesuaikah dengan apa yang Tuhan kehendaki? Apakah dia adalah jodoh saya? Apakah dia adalah betul-betul Allah menempatkannya sebagai tulang rusuk saya? Sehingga ketika perkawinan itu terjadi, keturunan kita menjadi keturunan yang selalu setia, takut, dan taat kepada Tuhan. Mulai dari mana? Mulai dari keluarga. Mulai dari siapa? Ayah, ibu. Yang harus tetap punya fokus yang utama, didik anak-anak kita. Kalau mereka, siapa bilang sih bahwa anak-anak kecil belum tahu siapa Yesus? Enggak apa-apa, mereka tidak masuk sekolah minggu. Mereka tidak masuk ibadah hari minggu, pelayanan anak, persekutuan taruna. Enggak apa-apa, nanti besar-besar mereka bisa menentukan sendiri kok. Enggak. Lihatlah pada kisah yang terjadi kalau kita baca di pasalnya yang keempat dan pasalnya yang kelima. Kenapa sampai kemudian keturunan Set itu muncul? Keturunan Kain itu muncul harus dididik dari keluarga. Tidak boleh ada pilih kasih, tapi betul-betul mendidik anak-anak supaya takut, setia, paham betul-betul siapa sebenarnya Tuhan. Pada saat didikan kita itu sudah berhasil, mereka dewasa, mereka mau menentukan iman dan kepercayaan mereka, memilih pasangan hidup pun sekalipun, mereka ingat pada nasihat dan juga didikan orang tua mereka. Bahwa takut Tuhan itu adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Masa depan yang baik Tuhan pasti akan sediakan. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bahwa orang bilang dunia ini sudah sangat banyak kejahatan. Saya sedikit setuju dengan pemahaman ini. Dunia ini sudah banyak banget orang yang melakukan kejahatan. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu di antara mereka adalah orang-orang yang tidak takut Tuhan? Pasti juga ada. Ada orang-orang yang setia kepada Tuhan, ada orang-orang yang takut Tuhan, bahkan ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan pun, tapi dalam kehidupan mereka setiap hari mereka tetap ada dalam kejahatan dan dosa. Catatan kedua, di ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ketujuh, mau mengatakan, apapun yang kita lakukan di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan dan dosa, hati-hati Tuhan sedang melihat dan Tuhan tahu semuanya itu. Jangan sampai dia menyesal akan begitu banyaknya kejahatan, tindakan-tindakan kita yang jahat, yang salah itu, lalu kemudian dia menghukum Bapak Ibu dan saya. Karena waktu Tuhan menghukum kita itu kita nggak pernah tahu kapan. Karena itu, mari kita sadar. Ketika masih diberikan kesempatan dan waktu sampai hari ini, jangan terus-terus melakukan dosa dan kejahatan. Jangan sampai kasih karunia Allah itu hilang dari kehidupan kita secara pribadi, keluarga, bahkan juga seisi dunia ini. Mari bertobat, tanggalkanlah dan tinggalkanlah kejahatan dan dosa kita. Kita mau diselamatkan oleh Allah hanya satu, lakukanlah
kebaikan dan kebenaran. Patuhilah setiap perintah dan kehendak Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang taat, yang setia, yang takut, bukan hanya sekedar di bibir, tapi juga diwujudkan dalam perbuatan, dalam sikap, dan di dalam tutur kata kita. Sehingga Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, dan pada akhirnya keselamatan itu menjadi bagian bagi kita, bukan saja untuk Nuh dan keturunan, tapi juga untuk kita yang setia. Mari dapatkanlah kasih karunia dari Tuhan, hiduplah selalu setia dan taat, takut Tuhan, lakukan itu dalam diri pribadi, dan juga didiklah itu dalam kehidupan keluarga kita, sehingga keluarga kita semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Berterima kasih dan bersyukur kepadamu Bapa untuk kebenaran firman yang boleh Bapa bagikan bagi kami. Kami belajar untuk menjadi anak-anak Bapa. Kami belajar untuk menjadi manusia yang selalu mau hidup takut akan Tuhan, setia dan taat, melaksanakan perintah dan kehendak Tuhan, menjadi orang tua yang baik bagi kehidupan anak-anak kami, mendidik mereka untuk menjadi seorang pribadi yang juga takut dan setia kepadamu. Kadang Bapa, ada banyak hal yang terjadi, kesibukan kami, kelalaian kami, kealpaan kami, keegoisan kami sebagai orang tua, sehingga kami seringkali tidak mampu untuk mendidik anak-anak kami
dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Ampunilah kami Bapa, sehingga kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan saat ini. Kami mau menjadikan itu sebagai sesuatu yang akan kemudian kami lakukan dalam kehidupan keluarga kami. Kami bukan saja mampu untuk mendidik anak-anak kami dalam kesetiaan dan ketaatan mereka kepada Tuhan, tapi biarlah kami juga mau selalu meminta pertolongan dari Tuhan untuk kemudian dengan hikmat Tuhan kami mampu mendewasakan dan mendidik setiap keturunan kami menjadi pribadi yang takut kepadamu. Kelemahan kami, keterbatasan kami, kekurangan kami sebagai keluarga-keluarga yang telah dipersatukan oleh Tuhan, biarlah Tuhan mau memulainya bersama dengan kami. Biarlah Tuhan mau bekerja dengan kami. Biarlah Tuhan mau memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami, khususnya di tengah-tengah jemaat GPIB Piniel Pasuruan. Tuhan yang lebih mengenal dan mengetahui keluarga pertama di sektor pertama sampai dengan keluarga terakhir di sektor terakhir. Tuhan tahu setiap pergumulan doa mereka Bapa. Tuhan tahu setiap kelemahan, keluh dan kesah keluarga-keluarga ini. Bapa, berkatilah para ayah dan suami. Biarlah mereka mau menjadi pribadi, menjadi pemimpin, menjadi imam yang baik menurut kehendak Tuhan. Berdampingan bersama dengan istri-istri ibu-ibu terkasih mereka. Mereka terus berusaha untuk selalu mau mengedepankan Tuhan dan melaksanakan perintah kehendak Tuhan. Tuhan tolong mereka ketika mereka harus bekerja di dalam dunia ini yang penuh dengan banyaknya kejahatan dan dosa. Biarlah dengan mengandalkan akan Engkau, mereka jauh dari tindakan-tindakan yang tidak benar dan baik. Mereka tulus, jujur, dan setia melaksanakan setiap pekerjaan-pekerjaan melalui profesi tugas yang telah Bapa percayakan bagi mereka. Sehingga memulai semuanya itu dengan Tuhan, ada selalu berkat yang Tuhan pada akhirnya memberikan bagi keluarga-keluarga jemaat kami di tempat ini, sehingga mereka tidak akan pernah berkekurangan. Kebutuhan-kebutuhan keluarga, bahkan juga mereka terus diberkati untuk memberkati orang-orang yang lain dalam memberikan pertolongan yang terbaik dalam kehidupan ini. Anak-anak kami juga Tuhan, kami percaya Engkau telah memberikannya bagi keluarga-keluarga ini. Tuhan tolong berkati anak-anak kami dalam masa-masa pendidikan mereka. Di dalam kandungan ibu, masa bayi sekalipun. Anak-anak kami yang harus berpisah dengan kami karena pekerjaan mereka, karena pendidikan mereka. Tuhan tolonglah mereka. Beri mereka kekuatan, kesehatan, lindungi dan jaga mereka Bapa. Biarlah mereka juga mau menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan akan Engkau. Dalam pendidikan mereka di sekolah, yang saat ini mereka sedang tekuni dan jalani, pendidikan secara daring, online, Tuhan tetap beri semangat bagi anak-anak kami, supaya menghadapi kehidupan belajar yang tidak harus lagi tatap muka, mereka tetap diberi semangat dan sukacita dalam menimbah pendidikan dan ilmu, mengejar cita-cita dan masa depan mereka dengan benar dan baik. Anak-anak kami yang terus bergumul untuk mendapatkan teman hidup, untuk mendapatkan pekerjaan, lihatlah mereka Bapa, lihat keberadaan mereka dan dengarkan doa mereka Bapa, sehingga di tengah-tengah kesulitan ada banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Dalam Tuhan menjawab kerinduan, impian dan harapan mereka, mereka tidak pernah menyalahkan Tuhan. Mereka mau mencari Tuhan. Mereka tetap diajar untuk setia dan taat kepada Tuhan. Karena di tengah-tengah pergumulan pasti ada jalan keluar dan pada akhirnya Tuhan jawab sesuai kehendak-Mu. Berdoa juga bagi para janda, anak-anak yatim, piatu, para duda, orang-orang yang sudah lanjut usia.
Tuhan tolong mereka, Tuhan dampingi mereka, Tuhan hibur mereka, Tuhan kuatkan mereka. Ketika mereka mengharapkan pendampingan, belayan, kasih sayang orang tua, suami, istri, anak-anak, Tuhan hadir untuk memberikan yang terbaik melalui belayan kasih orang-orang yang ada di sekitar mereka untuk membantu mereka, menguatkan mereka, dan menghibur mereka. Semua warga jemaat kami yang saat ini juga sedang terbaring di rumah sakit ataupun juga di rumah, yang harus mengalami penyakit apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa, pada siapa lagi kami harus meminta? Tuhan tolong mereka Bapa. Tuhan lindungi mereka. Tuhan sembuhkan mereka. Ketika mereka terus datang berserah dan berharap kepadamu, Tuhan dampingi keluarga-keluarga, menguatkan iman dan percaya mereka, bahwa di tengah-tengah kesakitan penyakit yang mereka hadapi dan alami, Tuhan ada. Tuhan tetap berproses dengan mereka untuk mendatangkan kesembuhan dan pemulihan pada waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Berkatilah semua upaya dan usaha. Berkatilah semua obat-obatan, makanan dan minuman yang diperoleh. Berkatilah sehingga kesembuhan itu datangnya dari Tuhan dan Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Bapa bergumul bersama dengan proses pekerjaan pelayanan yang punya Tuhan di tengah-tengah jemaat GPIB Peniel Pasuruan. Tuhan, kami mau berdoa secara khusus bagi Pendeta Paskalina Talakua sebagai Ketua Majelis Jemaat. Beberapa hari yang kemarin Tuhan telah memanggil suami terkasih duduk di sebelah kanan Allah. Bagi keluarga yang ditinggalkan, khususnya Ibu Pendeta, Tuhan tolonglah beliau, berikanlah kekuatan dan kemampuan baginya. Hiburlah beliau Bapa dalam segala keberadaannya saat ini. Dampingilah beliau terus-menerus sehingga beliau tetap merasakan pendampingan, kekuatan penghiburan yang berasal dari Engkau. Biarlah beliau juga mau melihat keberadaan ketiga anak terkasih yang terus ada mendampingi beliau dalam menjalani kehidupan ini bersama dengan Engkau. Proses perjalanan pulang kembali ke Balikpapan, segala urusan yang akan terjadi di Balikpapan dan Samarinda, bahkan setiap proses yang akan kemudian harus dialami dan dijalani oleh Pendeta Paskalina bersama dengan ketiga anak terkasih. Tuhan campur tangan di dalamnya. Dalam kuasa Tuhan dan kehendak Tuhan sajalah semuanya itu mendatangkan sukacita, berkat dan keindahan pada waktunya. Melalui semuanya itu dengan Tuhan, mengakhirinya dengan Tuhan, beliau bersama dengan seisi keluarga akan kembali pulang, berjumpa dengan negeri dan jemaat di tempat ini dalam keadaan sukacita, penuh pengharapan, kekuatan, kesehatan yang datangnya dari Engkau. Majelis jemaat di tempat ini, pelaksana harian majelis jemaat, semua presbiter, Tuhan topang, Tuhan kuatkan mereka, supaya mereka satu dengan yang lain bergandengan tangan, memberikan tumpangan doa, kekuatan, kesehatan yang terbaik dalam penghiburan yang sejati bagi keluarga pendeta yang mengalami duka cita. Bapa kami yang bertugas saat ini, pelayan liturgi, pelayan firman, organis, pemain, pemandu pujian, multimedia, karyawan-karyawati kantor gereja. Bapa, terimalah seluruh pelayanan kami. Kami menyerahkan seluruhnya ini kepada Tuhan. Inilah persembahan hidup kami yang berkenan kepada Tuhan. Dan layakkanlah kami semua untuk tetap ada dalam pelayanan selanjutnya selama 1 minggu ke depan. Sehingga seluruh pelayanan kami yang boleh kami persembahkan kepada Tuhan menjadi doa yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, proses pemerintahan kami bangsa Indonesia, mulai dari ibu kota, provinsi, kabupaten,
Pasuruan, RT, RW, kecamatan, kelurahan, dimanapun kami berada, para pemimpin-pemimpinnya kami mau membawa mereka kepadamu. Tuhan kenal mereka dengan segala hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, dan kemampuan supaya kebijakan apapun yang harus mereka ambil bukan untuk kepentingan pribadi golongan suku agama tertentu, tapi semuanya mendatangkan sukacita, berkat, damai, dan sejahtera bagi masyarakat Indonesia terlebihnya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang hamba panjatkan di atas mimbar ini, di dalam gedung gereja yang dinaikkan oleh warga jemaat, ataupun di rumah keluarga mereka masing-masing. Dalam pengasihan-Mu kami memohon, Tuhan dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Baik dengan memberikan persembahan. Kitab Mazmur pasal 76 ayat yang ke-12 berkata, "Bernasihatlah dan bayar nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu, biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, Dialah sumbernya. Persepuluhanmu
Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan dalam doa syukur dan akan dilanjutkan doa persepuluhan oleh pelayan firman. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya Tuhan, kami telah membawa persembahan kami 1/10 dari berkat yang telah kami terima dari Engkau. Tangan kami memberi dalam ketulusan hati dan keikhlasan hati. Kami percaya ini datangnya dari Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati ini semua Bapa. Layakanlah akan hidup kami dengan segala keberadaan kami, dengan semua berkat yang telah kami terima dari Engkau, sehingga ini boleh membangun persekutuan pelayanan khususnya di tengah-tengah jemaat GPIB Peniel Pasuruan, tapi juga diberkati Tuhan untuk kami dapat memberi dalam segala kelimpahan yang ada. Kami percaya sungguh Tuhan, dengan ketulusan hati kami memberi, Tuhan akan mendatangkan berkat-berkat Tuhan bagi setiap orang yang berharap dan mencari kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri untuk menerima amanah dan berkat. Kembalilah dalam kehidupan sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan yang telah Bapak Ibu Saudara dengar. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau bersama seisi keluargamu damai sejahtera.